Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini sudah jelas dan 1000% pasti saya ingin memberikan analisa dari pertandingan Madrid Derby yang berakhir untuk kemenangan Real Madrid dengan skor 1-2. Dengan kemenangan ini berarti untuk sementara Real Madrid berada di peringkat nomor 1, selisih 2 poin dengan FC Barcelona dan selisih 3 poin dari Real Betis. Memang kita sama-sama tahu bahwa ini masih di awal musim. Tapi kita sudah bisa melihat bahwa tim ini semakin hari semakin solid. Karena dari 6 pertandingan awal di La Liga, Real Madrid selalu meraih kemenangan. Selain itu juga, Real Madrid telah berhasil mencetak 17 gol dan hanya kemasukan 6 gol. Selain itu juga, di 2 pertandingan awal Liga Champions, Real Madrid bisa meraih kemenangan tanpa kemasukan gol. Selain itu juga, tanpa kembaran saya Wak Haji Karim Benzema, Real Madrid masih bisa mencetak gol dan meraih kemenangan. Bahkan dalam beberapa pertandingan terakhir tanpa Karim Benzema, Real Madrid minimal mencetak 2 gol dalam 1 pertandingan. Artinya apa? Artinya tim spirit di Real Madrid ini sudah semakin baik. Dan permainan kolektif di antara para pemain yang membuat Real Madrid bisa meraih kemenangan demi kemenangan. Memang kita sama-sama tahu bahwa Real Madrid akan kesulitan tanpa Karim Benzema. Memang sejauh ini peran dari Karim Benzema itu diberikan kepada Rodrigo. Memang Rodrigo juga belum konsisten. Kadang-kadang dia juga sulit mencetak gol, apalagi sulit untuk bisa mendapatkan peluang. Tapi pemain ini juga kadang-kadang bisa bersinar dalam pertandingan-pertandingan penting. Seperti yang dia lakukan di pertandingan dini hari tadi. Memang dia tidak mendapatkan banyak peluang di pertandingan dini hari tadi. Menurut catatan saya hanya 2. Satu di blok tendangannya, satu lagi dia bisa mencetak gol. Bagaimana dengan Vinicius Junior? Vinicius Junior dilanggar terus-menerus. Bagaimana dengan Valverde? Valverde bisa mencetak 1 gol dan dilanggar terus-menerus. Bagaimana dengan Rodrigo? Tadi sudah saya jelaskan, mencetak 1 gol, mendapatkan 1 peluang, tapi juga dilanggar terus-menerus. Tampaknya para pemain Atletico Madrid ini benar-benar fokus ke 3 penyerang Madrid yang diturunkan oleh Carlo Ancelotti di pertandingan dini hari tadi, yakni Vinicius, Rodrigo, dan juga Valverde. Tapi mereka nggak melihat juga ada 2 sosok pemain yang penting juga di lini tengah. Ada Modric dan juga ada Tchouaméni yang bisa memberikan suplai bola ke depan. Jadi ketika fokusnya itu hanya di 3 penyerang sayap Madrid, nah terlihat 2 pemain di tengah ini juga bisa mengotak-ngatik bola. Buktinya apa? Tchouaméni yang memberikan 1 assist dan Modric yang memberikan 1 umpan kunci ke Vinicius Junior yang melakukan pergerakan cepat, dia syuting kena tiang, tapi masih ada Valverde yang bisa mencetak gol. Bagaimana dengan Atletico Madrid? Atletico Madrid main seperti biasa, ekstra agresif, tapi kali ini mereka bermain menyerang. Nah justru dari Carlo Ancelotti saya melihat dia memakai taktik yang berbeda. Dia memakai cara yang mirip seperti apa yang biasa dilakukan oleh Diego Simeone. Saya tidak katakan sama tapi mirip. Ya udah nunggu saja. Menutup area. Menyulitkan pergerakan para pemain Atletico Madrid. Maka itu meskipun para pemain Atletico Madrid ini menguasai jalannya pertandingan, persentase ball possession mereka memang lebih tinggi daripada Real Madrid, jumlah peluang mereka secara total memang lebih banyak, tapi tidak banyak peluang yang berbahaya. Apalagi di babak kedua ketika Real Madrid benar-benar sudah bermain dengan strategi defensif dan hanya sesekali mengandalkan serangan balik. Artinya jika tidak perlu melakukan serangan balik, maka main possession aja. Main di area sendiri saja. Jadi memang kita juga bisa melihat bahwa Carlo Ancelotti bisa menerapkan taktik yang berbeda ketika dia berhadapan dengan lawan yang menurut dia bisa menyulitkan timnya jika timnya berani bermain menyerang. Nah itulah perbedaannya dari Carlo Ancelotti sebagai salah satu pelatih senior di dunia saat ini. Saya masih ingat ketika dia melatih Everton, permainan dari Everton menjadi jauh lebih menarik. Ketika dia melatih Chelsea juga sama. Ketika sebelumnya dia melatih Real Madrid juga sama. Ketika sebelumnya dia melatih AC Milan juga sama. Jadi di mana salahnya Carlo Ancelotti? Justru Carlo Ancelotti adalah salah satu pelatih tersukses di dunia saat ini. Dan dia juga bisa menjalin komunikasi yang baik dengan para pemainnya. Maka itu kemanapun dia melatih, dia selalu coba untuk membangun team spirit. Nah itu sekarang terlihat juga di Real Madrid. Sebetulnya musim lalu juga terlihat, tapi musim ini terlihat semakin solid. Apalagi pemain-pemain baru seperti Tchouaméni, Rudiger, dan juga Camavinga. Meskipun musim lalu Camavinga sudah gabung ke Real Madrid, tapi terlihat permainannya lebih matang.
Walaupun ada juga masih pelatih-pelatih yang hebat selain Carlo Ancelotti, tapi dia adalah pelatih yang unik. Dia bisa beradaptasi dengan permainan tim lawan. Dia tahu apa yang perlu dia lakukan agar para pemain tim lawan itu sulit untuk bisa menjebol gawang dari timnya. Dan memang dalam beberapa pertandingan terakhir, Real Madrid tidak selalu menguasai jalannya pertandingan. Tapi jika teman-teman mencermati, sulit bagi para pemain tim lawan itu untuk bisa menciptakan peluang yang berbahaya ke arah gawang dari Courtois. Kenapa seperti itu? Karena defensive line dari Madrid ini bagus. Mereka berkoordinasi untuk bisa menutup ruang gerak atau ruang tembak dari para pemain tim lawan. Jadi seperti di pertandingan dini hari tadi juga kan nggak banyak peluang yang berbahaya di mana Courtois perlu melakukan save dari percobaan para pemain Atletico Madrid. Sebaliknya dari Real Madrid memang mereka juga nggak banyak peluang. Yang saya catat hanya 3. Tapi dari 3 peluang mereka bisa mencetak 2 gol. Dari Atletico Madrid total peluang yang berbahaya itu ada 5, tapi hanya bisa mencetak 1 gol. Itu pun ketika Madrid sudah unggul dengan skor 0-2. Artinya penyerangan menggebu-gebu mereka justru sia-sia. Karena yang pertama mereka tidak bisa banyak menciptakan peluang yang berbahaya dan juga tidak bisa mencetak gol di babak pertama. Justru Madrid yang biasanya mencetak gol di babak kedua bisa mencetak 2 gol. Kenapa? Karena terlihat Madrid bermain mirip seperti yang biasa Atletico Madrid bermain. Nunggu aja. Nunggu di belakang, nunggu di tengah. Dapat bola, main 1-2 kombinasi passing. Ada pergerakan cepat dari para pemain. Kita lihat bahwa kesulitan dari para pemain Atletico Madrid itu adalah untuk membaca pergerakan dari Valverde, Rodrigo, dan juga Vinicius. Apalagi ada Modric, dan juga ada Tchouaméni, ada juga Kroos. Nah, itu yang membuat Madrid ini tim yang berbeda. Bahwa setiap pemain itu, hampir setiap pemain itu berkontribusi dalam proses membangun serangan. Dan hampir setiap pemain itu juga berkontribusi dalam bertahan. Bahkan Vinicius Junior dan juga Valverde ikut bertahan. Itu bisa dilihat dari proses gol pertama yang dicetak oleh Rodrigo. So in this game memang ini adalah pertandingan yang ekstra berat bagi Real Madrid, teman-teman. Dan yang saya khawatir sebagai Madridista, jangan sampai para pemain Real Madrid ini psikologisnya terganggu. Karena kita tahu sebelum pertandingan ini atau menjelang pertandingan ini, kapten dari Atletico Madrid, Koke, sempat menyatakan bahwa sebaiknya Vinicius Junior tidak melakukan selebrasi jika dia mencetak gol di depan fans dari Atletico Madrid jika dia tidak ingin menciptakan masalah. Tapi justru kita lihat Vinicius Junior berpengaruh besar dalam permainan Real Madrid dan dia juga sempat berjoget-joget. Ya kenapa? Siapa yang melarang pemain berselebrasi asalkan tidak menghujat atau menghina orang lain atau juga menghina para supporter? Kan dia tidak melakukan itu. Jadi saya melihat para pemain Atletico Madrid ini coba untuk memberikan cywar dari awal dan mulai dari kaptennya. Kemudian juga dalam permainan mereka terus mengasari Valverde, Rodrigo atau juga Vinicius Junior. Bahkan Reinildo itu salah satu pemain dari Atletico Madrid itu dapat kartu kuning karena mengasari Rodrigo. Valverde berkali-kali dilanggar, tapi akhirnya para pemain Real Madrid bisa keluar sebagai pemenang karena mereka punya mental yang kuat. Mereka tenang aja, nggak terpengaruh. Justru mereka bisa kick balik Atletico Madrid. Ketika itu Carvajal sebetulnya nggak ada apa-apa dengan Hermoso. Hermoso dapat kartu kuning. Kemudian ketika menunggu corner, sebetulnya Hermoso hanya mendorong dikit aja ke Ceballos, tapi dia jatuh seolah-olah dia mendapat dorongan yang keras atau mungkin mendapat suatu perlakuan yang kasar ya dari Hermoso sehingga dia mendapatkan kartu kuning kedua dan mendapatkan kartu merah. Jadi Atletico Madrid ini justru bermain dengan emosi tinggi, sedangkan para pemain Real Madrid di bawah tekanan para supporter. Apalagi itu ketika pertandingan berlangsung, yang saya ikutin pemberitaannya bahwa ternyata fans dari Atletico Madrid itu menyanyikan chant yang rasis kepada Vinicius Junior. Tapi kan dia juga tidak berpengaruh, dia bermain bagus. Bahkan sebelum pertandingan kan kita melihat cuplikan-cuplikan di sosial media bahwa para supporter dari Atletico Madrid menyanyikan chant yang rasis kepada Vinicius Junior. Nah itu sebetulnya kan tidak benar. Ya saya harapkan bahwa manajemen dari Atletico Madrid ini juga bisa memberikan sanksi kepada supporter-supporter tersebut agar mereka tidak bisa lagi hadir di dalam stadion, karena nggak boleh kan. Kita tahu nggak boleh ada chant yang rasis, apalagi kepada para pemain atau kepada siapapun lah. Nah tapi mereka lakukan itu dan ternyata itu juga nggak berhasil. Jadi menurut saya, ya Real Madrid ini memang beruntung. Beruntung dari segi apa? Beruntung punya Carlo Ancelotti.
Karena Ancelotti bisa menyatukan para pemain. Ancelotti bisa tentu menjalin komunikasi agar para pemain ini tidak terpancing. Dan itu bisa mereka lakukan dengan baik. Dan kalau kita melihat dari line-up, saya memberikan informasi sedikit saja dari line-up ya teman-teman. Nah ini dia yang dipilih oleh Ancelotti. Mendy, Alaba, Militao, kemudian Kroos, Tchouaméni, Modric, ada Carvajal, Courtois, Vinicius Junior, Rodrigo, Valverde dari Atletico Madrid. Ternyata kali ini Griezmann bermain sampai akhir. Ya mungkin karena itu juga ya. Sebelumnya kita lihat bahwa Valverde melakukan selebrasi seperti Griezmann. Mungkin Simeone ingin juga Griezmann mencetak gol kemudian membalas. Gak jadi juga tuh ya. Kemudian ada Joao Felix yang gak dapat peluang juga yang berbahaya. Kondogbia mendapatkan satu peluang. Koke, kacau juga nih pemain kayaknya. Jadi sampai dapat kartu kuning juga, termakan omongannya sendiri. Carrasco, kemudian De Paul, Llorente, Felipe, kemudian Axel, ada juga Reinildo dan juga Oblak. Oblak diragukan sebelumnya tapi dia turun. Dari jalannya pertandingan, memang Atletico lebih banyak menekan. Bahkan mereka mendapatkan peluang dari Felipe, tendangan dari Carrasco yang bisa diblok oleh Carvajal, kemudian juga ada peluang dari Kondogbia dari jarak jauh sebelum akhirnya Real Madrid ketika melihat ada peluang. Teman-teman perhatikan deh, cara Real Madrid ini build up the attack. Mereka mulai dari pertahanan. Ada pertukaran passing antara Tchouaméni dengan Valverde. Valverde bisa keluar dari pressure para pemain Atletico dan dia melihat ada Mendy yang bebas. Dia memberikan bola ke Mendy, tapi Tchouaméni ini tetap bergerak. Valverde juga bergerak ke kanan seperti biasa. Mendy memberikan bola ke pemain paling dekat. Siapa itu? Rodrigo. Rodrigo juga memberikan bola ke pemain paling dekat. Siapa itu? Tchouaméni. Dan Tchouaméni memberikan lob pass. What a pass! Ini pemain muda, memang diragukan jika dia bisa cepat nyetel. Ternyata dia bisa cepat nyetel. Dan dia bisa memberikan lob pass yang indah, dan Rodrigo bisa melakukan finishing yang sempurna, dan dia berjoget-joget bersama Vinicius. Boleh dong saya joget-joget dikit. Ya setelah itu terlihat para pemain Atletico lebih agresif, tapi ya cuma 2 peluang yang saya melihat mereka dapat dari Griezmann dan juga dari Carrasco yang bisa di-save oleh Courtois. Sebelum kemudian kita lihat Madrid coba untuk mencari momen. Ketika mereka bisa menyerang, maka mereka akan menyerang. Kalau enggak main bola di pertahanan, ya kemudian mereka coba untuk memancing para pemain Atletico keluar, baru sesekali membangun serangan. Dan akhirnya kita lihat ada pertukaran passing antara Modric dengan Vinicius. Vinicius seperti biasa mengandalkan speednya. Saya tadinya harapkan dia bisa mencetak gol. Ya tapi ternyata kena tiang. Tapi gak masalah, ternyata ada Valverde di sana yang menyambar bola. Valverde membuat skor menjadi 0-2, dia melakukan selebrasi yang unik, kemudian memasuki babak kedua. Kita tahu kedua pelatih ini melakukan beberapa pergantian pemain, salah satunya dari Simeone ini yang masuk ini kan Hermoso nih ya, menggantikan Carrasco. Karena Hermoso ini biasa memenangi duel-duel di udara, sedangkan dari Madrid, Ancelotti menunggu hingga menit ke 75 sebelum memainkan Rudiger, tentu untuk mengamankan keunggulan. Dan memang Real Madrid benar-benar bermain defensif di babak kedua, gak masalah, memang perlu begitu kalau mau dapat 3 poin. Emangnya yang dihitung gol, yang dihitung kan poin. Camavinga juga masuk menggantikan Modric. Camavinga not bad permainannya, dan akhirnya Hermoso bisa mencetak gol dari corner. Setelah itu tadi yang saya katakan terjadi drama sehingga Hermoso bisa mendapatkan kartu merah, dia mendapatkan 2 kartu kuning. Dan kita juga bisa melihat bahwa Simeone, yang saya lihat ya mungkin saya salah juga, bahwa dia tidak salaman juga dengan Ancelotti. Ya seharusnya menang kalah itu biasa ya, dia harusnya tetap respect pelatih dari tim lawan, tapi ya begitulah Simeone ini. Mungkin dia juga karena sudah kelamaan di Atletico Madrid ya. Dan saya melihat bahwa Atletico tidak bisa banyak menciptakan peluang yang berbahaya di babak kedua. Defense dari Madrid luar biasa, dan memang dari total peluang mereka gak banyak, tapi yang penting mereka bisa mencetak gol dari seminim peluang yang mereka punya. Dan seperti yang saya selalu katakan, bahwa bermain bagus itu hanya bonus. Yang penting adalah bermain secara efektif, bermain secara taktis untuk bisa melumpuhkan tim lawan, untuk bisa meraih kemenangan, apalagi di Liga yang kita tahu kompetisinya panjang. Jadi yang perlu difokuskan oleh para pemain adalah bermain efektif, bermain mengandalkan taktik dari pelatih, tapi jika mereka mendapatkan peluang, mereka harus punya conversion rate yang bagus, dan itu dilakukan oleh para pemain Real Madrid. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.